Uh, Selamat datang Yunda. Mohon maaf lahir dan batin Yunda Fadlia Prakasa. Ya, mohon maaf lahir dan batin juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Dek Mirsa? Iya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saya juga ini mohon maaf sama Kak Rasid Pusadan ini. Selama ini membuat keributan dan kegaduhan di grup. Halo Kak Rustam, bagaimana kabar Pak Kaban? Alhamdulillah sehat. Pak Kaban. Alhamdulillah sehat. Kak Rasid, selamat Kak Rasid. Tadi saya lihat di FB ada tunangannya Dokter Caca ya. Selamat Kak Rasid. Jangan lupa diundang nanti. Ya. Assalamualaikum Kak Rasid. Assalamualaikum Pak Ketua PGRI, Pak Samzeni. Alhamdulillah. Waalaikumsalam sudah masuk, Kak? Gimana Pak Ketua PGRI? Salam sehat selalu. Salam sehat. Mana ya? Njoroi. New normal. Aduh. So habis berarti kuliah cuma satu mau Ini pria wangi siapa yang coba ganti dia punya status begitu, jangan pria wangi dong. Iya, pria wangi. Saya penasaran siapa di pria wangi. Ya, betul kan? Coba pakai status yang benar begitu loh. Sambil menunggu ya. Coba Karoni kasih lihat itu muka dan Karoni. Mana Karoni? Apa di bola apa di Palu nih Karoni? Begitu dong, kasih lihat TP muka. Mana ini? Sambil menunggu ya. Ada lagi. Utang, orang ganteng. Ini apa? Batara Guru atau Batara Kala ini? Itu nama pena saja. Saya perlu hati-hati juga itu. Nanti marah orang Luwu, karena saya bukan orang Luwu. Dalam mitologi Jawa juga ada kok, dalam mitologi itu nama Batara Guru. Kalau dalam mitologi Hindu itu Dewa Wisnu. Silakan ini ya, dalam dunia pewayangan. Ini Kak Andri Irwan juga karena sama-sama Batara Guru.
Saya mau gara-garakan diri Ridwan itu. Jadi silakan saja dibuktikan mana Batara Guru asli, mana yang palsu kan. Berarti kalau yang satu Batara Guru, yang satu Batara Kala berarti. Jadi kan sudah. Kalau saya kan cuma karena istriku saja orang Luwu itu. Jadi ya. Artinya orang Luwu juga kan enggak ada yang protes. Kalau ada protes saya jelaskan kenapa saya memilih nama Pena Batara Guru. Saya sebenarnya khawatir juga misalnya seni apa namanya Bapak Nawawi Samkilat, kalau misalnya dia tapi ternyata beliau tidak protes. Saya melihat Pak Nawawi Samkilat itu sangat peduli sekali terhadap PII. Beberapa sekali status saya tentang PII beliau tambahkan itu. Tapi saya coba konfirmasi di grup kemarin, Bapak Nawawi Samkilat itu katanya bukan kader PII, hanya sekedar simpatisan saja. Jadi bagaimana ini, kita mulai atau masih menunggu ini Kanda Yuna? Sekalian narasumber. Ini masih ada lagi yang masuk kayaknya. Ini Ketua Korwil ini, Niken Ambongan masuk. Kalau 12 partisipan ya. Ini sementara join Ketua Korwil Dewati, Niken Ambongan. Karena durasi terbatas, boleh dimulai barangkali. Oh ya, dimulai saja dulu ya. Barangkali bisa Pak Rahmat Hidayat, bisa Rahmat Hidayat, Muhammad Rahmat untuk ini ya, menjadi host atau moderator. Mana tadi Rahmat Hidayat? Siap. Oke, saya coba cari ya. Mana tadi Rahmat Hidayat? Muhammad Rahmat. Coba turun dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama saya mengajak kepada kita semua yang hadir dalam forum Zoom meeting ini untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmat dan kesehatannya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk hadir bersama-sama dalam ruang virtual ini dalam rangka halal bil halal, refleksi Hari Bangkit PII ke-73 tahun 1441 Hijriah. Salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya tercinta. Baiklah, Kanda, Yunda, dan beserta halal bihalal virtual Pelajar Islam Indonesia Sulawesi Tengah yang dirahmati Allah. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan mengadakan diskusi dengan tema peran pelajar Islam Indonesia dalam mewujudkan SDM unggul dan maju di Sulawesi Tengah di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Nah, ini judulnya agak dahsyat ini. Dan telah hadir bersama kita pada kesempatan kali ini 5 orang pembicara. Yang pertama adalah Saudara Fahmi Yusuf Mustaqim, yang dalam hal ini menjabat sebagai Ketua Umum Pelajar Wilayah Pelajar Islam Indonesia Sulawesi Tengah. Mungkin juga sudah bergabung dengan kita pada kesempatan kali ini. Kemudian pembicara kedua, Kanda Insinyur Abdul Rashid Kusadan, Ketua Umum Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia Sulawesi Tengah. Dan yang ketiga adalah Kanda Syamzaini, SPD MSI, yang saat ini juga yang beberapa bulan kemarin baru saja dilantik sebagai Ketua Umum PGRI Sulawesi Tengah. Dan yang keempat ada Saudara Dadang Hidayat,
SE yang dalam hal ini adalah Direktur Utama Indorata Graha Praktisi Ekonomi Digital. Dan yang terakhir ada Yunda Dr. Padlia Palakasi yang saat ini menjadi konsultan ya di Ditjen PAUD Diktasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Baik, untuk singkat waktu, mungkin langsung saja kita mulai diskusinya. Saya tawarkan dulu mungkin kepada yang paling muda ya, Ketua Umum Pelajar, Ketua Umum PW, Saudara Fahmi. Mungkin sudah ada ya, Fahmi? Berhalangan beliau, Fahmi? Karena di kampung halaman kayaknya. Oh, berhalangan ya? Iya. Oke. Tadi saya kontak, belum masuk. Di Sojol, kampungnya. Baik. Agak sulit jaringannya. Oke. Kalau Ada ketua korwil kali bisa. Ada ketua korwil itu. Ada ya ketua korwil, iya, walaupun memberikan sambutan singkat 5 menit mungkin bisa. Boleh. Ya. Ambongan. Ketua korwil. Mungkin Ambongan. Mana ini Mbak Niken? Ini Niken Ambongan. Ini kan bisa memberikan sambutan singkat 5 menit, 5-7 menit. Oke, langsung saja ya. Kalau begitu kita skip ke pembicara yang kedua. Kita urutkan aja dari poster itu yang dari ujung kiri sampai yang ke kanan. Kalau begitu kesempatan yang pertama, kami persilahkan dengan hormat kepada Kanda Insinyur Abdul Rashid Pusadan untuk menyampaikan materinya pada kesempatan kali ini. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Taufiq wa na'udzu billahi may yahdihillahu fala mudilla lahu wa fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya kepada kita. Sehingga pada malam hari ini kita berjumpa lewat media ini untuk bersilaturahmi dalam rangka halal sekaligus refleksi hari ulang tahun Harba PI yang ke. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertemuan ini bermanfaat buat kita semua dan hal-hal yang bisa kita ambil hikmah dari pertemuan ini. Salawat dan taslim tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan kita sekalian. Insyaallah. Pertama-tama saya sampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin saya pribadi maupun sebagai Ketua KBPI Sulawesi Tengah. Mohon maaf bila ada hal-hal yang salah, yang hilaf selama ini, mohon dimaafkan. Yang saya hormati, pertama Ketua PGRI Sulawesi Tengah hadir juga malam hari ini. Ada Pak Dadang dari Surabaya, Dadang Hidayat. Kemudian Pak Tam Effendi, yang mungkin waktu dekat lagi beliau sudah akan dilatih menjadi Donggala. Harus Tam. Amin. Ucapkan amin, semoga jadi sekda. Yunda Fadlia yang sudah lama juga di Palu, mungkin tidak sempat balik ke Jakarta. Jadi Palu ya? Ya, baru pulang dari Sulawesi Barat, Kanda. Oh, Sulawesi Barat. Ya. Yang jelas Mas, ya, saya lebaran sama ibunda di sana. Pertama-tama saya sampaikan bahwa kondisi saat ini memang kita dalam keadaan prihatin dengan mewabahnya virus corona. Mudah-mudahan
ambil hikmah dari kejadian ini. Banyak hal yang perlu menjadi renungan kita dalam kondisi ini. Yang paling melekat kita semua sebagai umat Islam, ketika kita dilarang untuk salat di masjid, apalagi di bulan puasa yang kemarin, kita berharap betul pada bulan suci Ramadan itu dengan pahala yang berlipat ganda, tapi ada keterbatasan kita untuk beribadah. Saya pertama kali beberapa saat yang lalu ketika ada surat edaran, dan pada saat itu Gubernur Sulawesi Tengah juga menyatakan bahwa untuk sementara waktu masjid itu tutup. Saya tidak sempat melaksanakan salat Jumat. Ya, alhamdulillah cuma satu kali saja kita di salat Jumat, salat Zuhur pada saat itu. Selebihnya alhamdulillah sampai di salat Jumat itu. Sekalipun pindah-pindah masjid. Mudah-mudahan juga teman-teman bisa mengambil hikmah dari kejadian ini. Banyak sekali hal yang menjadi renungan kita dalam kejadian ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran yang bisa kita jadikan sebagai cambuk kita di dalam berjuang, memperjuangkan Islam. Rekan-rekan semua saya hormati. Saya kira itu dulu barangkali sebagai pengantar dari saya. Nanti kita lanjutkan lagi di diskusi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ya, tadi pengantar singkat dari Kanda Abdul Rashid. Mungkin sebentar kita bisa lanjutkan dengan diskusi yang lebih panjang. Kemudian untuk kesempatan yang selanjutnya kami berikan kepada Kanda Samzaini yang dalam hal ini adalah Ketua Umum PGRI Sulawesi Tengah. Kepada beliau, waktu dan kesempatan kami persilakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati, saya banggakan Kakanda saya, Pak Abdul Rashid Pusadan, Kanda Roni, sahabatku Rustam Effendi, Bu Padlia. Ini masih terkenang waktu kita bikin SII di SMA 5. Setelah itu tidak pernah ketemu, ya. Dan Adinda, Mirza, Bahtiar, dan seluruh rekan yang hadir pada malam hari ini. Sebelum file di sini belum bisa karena mungkin masih dikunci atau seperti apa filenya, ya gitu. Tapi tidak apa-apa, saya tidak akan terlalu panjang lebar karena saya lihat di grup juga Adinda Mirza sudah menyampaikan share materi saya yang seyogyanya akan saya bawakan pada saat dialog pendidikan di 4 Mei kemarin, tetapi ada kendala teknis yang terjadi sama Adinda Mirza karena saat itu telah lahir putri tercintanya. Alhamdulillah. Semoga menjadi PIwati. Amin. Selamat ya Adinda Mirza sudah mendapatkan putri yang insya Allah menjadi soleha. Amin. Amin, amin, amin. Kakandaku sekalian yang saya hormati dan dirahmati Allah SWT, atau kalau tidak mungkin bisa ditampilkan supaya kita enak yang saya mau bicarakan. Oke, saya cuma ini ya. Iya, kalau bisa. Kalau tidak ada apa-apa, terpaksa saya lihat file lagi. Ya, judul yang saya tawarkan itu adalah peran serta pelajar Islam Indonesia dalam menyiapkan pendidikan karakter. Saya kadang-kala menyampaikan di manapun saya berada, apabila saya membawa materi tentang pendidikan karakter, saya menambahkan karakter Islam, begitu. Kenapa saya menyampaikan seperti ini? Artinya supaya jelas karakter apa yang akan kita mau sampaikan. Selaku kita pelajar Islam Indonesia, saya tidak pernah sampai sekarang menyampaikan bahwa saya alumni atau KB. Saya mengatakan selalu saya adalah pelajar Islam Indonesia. Selalu saya katakan begitu. Sehingga lagunya pun sampai sekarang saya masih ingat itu. Nah, itu.
kobarkan semangat 4 Mei, berjihad di jalan Allah, tegakkan kalimat ilahi di persada Indonesia. Hai PII, maju terus maju, kobarkan uhuwah Islamiyah, dan seterusnya. Saya sangat luar biasa sekali ketika seperti itu. Ya, jadi ya. Maaf, Kemudian, ya bagaimana? Saya lanjut ini? Iya, Pak iya. Lanjutkan. Saya lanjut ya. Ya, saya lanjutkan. Maka saya menyampaikan bahwa karakter yang akan kita inginkan, yang diinginkan oleh peserta didik, utamanya adalah untuk pelajar-pelajar itu adalah karakter Islam. Karena ketika kita menyampaikan bahwa yang akan kita sampaikan adalah karakter, tentu pertanyaan selanjutnya, karakter apa yang akan kita mau inginkan? Maka khususnya untuk pelajar Islam Indonesia, khususnya untuk kegiatan-kegiatan keislaman, saya menyampaikan bahwa karakter Islam, saya tambahkan. Kalau untuk secara umum Indonesia, iya karakter yang mereka mau inginkan tentunya adalah karakter Pancasila. Itu kita harus sadari, karena itu bernegara dan berbangsa. Kita penggunaan karakter di sini adalah karakter Islam. Kenapa? Karena karakter ini banyak, ya, karakter liberal, karakter kapitalis, karakter sosialis, dan banyak macam. Maka yang akan kita tekankan di sini adalah karakter Islam. Nah, Kakanda Yunda yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita berpikir karakter yang kita maksudkan, maka saya mengambil sebuah tema, yaitu pendidikan di abad 21. Mau tidak mau. Ya, belum saya lihat ini. Oke. Ya. Sebentar ini. Ya, belum bisa saya lihat ini. Nah, di sini terlihat ini di. Aha. Saya coba lagi kan. Bisa? Iya. Saya belum bisa masuk ini. Oke. Iya, enggak apa-apa, saya lanjutkan. Iya. Iya, sini, coba. Oh ya. Iya. Ya, bisa? Sudah? Sudah. Oh ya. Nah, agak enak saya karena saya terbiasa. Mohon maaf Kakanda Yunda. Maka saya persingkat saja bahwa untuk pendidikan abad 21 itu pelajar milenial itu tantangannya moralitas pelajar dan PI sebagai kader umat. Nah, saya masukkan di sini peran PI itu seperti apa. Ya. Kemudian bisa kita lihat bahwa ya ini bisa kita lihat bersama. Kemudian pada saat sekarang ini literasi media itu sangat mendominasi. Nah, seperti apa literasi yang mendominasi saat ini adalah kemampuan bagaimana memahami, menganalisis dan mendeskripsikan pencitraan media. Kita harus menyampaikan kepada anak-anak atau kepada pelajar Islam yang ada agar menjadi konsumen media yang sadar, kemudian tahu bagaimana tata cara untuk membuat melakukan kesadaran. Maaf. Coba di mute dulu mungkin. Ya. Sehingga kesadaran ini akan kita masukkan kepada pelajar-pelajar Islam yang ada. Mohon maaf. Sekarang ini bisa jelas? Jelas? Jelas. Bisa jelas ini? Ya. Saya lanjut. Maka kesadaran-kesadaran yang ada itu agar supaya pelajar-pelajar Islam yang ada itu adalah ujung tombaknya di sekolah-sekolah. Nah, makanya saya sangat memberikan apresiasi kepada adik-adik sekarang. Luar biasa saya mengucapkan kata salut. Mereka masuk di sekolah-sekolah umum. Masuk di sekolah-sekolah umum, melakukan kegiatan-kegiatan prabatra, LBT, dan segala macam yang sifatnya adalah pembinaan karakter pelajar-pelajar yang ada di Kota Palu khususnya dan Sulawesi Tengah pada umumnya. Nah, kemudian apa era industri 4.0 ini? Ditandai dengan banjirnya informasi. Nah, kita sudah tahu pada saat LBT itu Kak Rasid menekankan kepada saya,
dari Kak Roni pada saat mental menekankan kepada kami semua bahwa kebohongan yang disampaikan berulang-ulang itu bisa berubah menjadi sebuah kebenaran. Dan itu sampai sekarang saya pegang terus. Maka ketika kita mendapatkan sebuah informasi, maka kata kuncinya adalah tabayun. Ya kan? Jika ada telah datang kepadamu sebuah berita, suatu berita, maka harus dilakukan check and recheck. Seperti itu yang disampaikan. Maka untuknya, siapa yang bisa melakukan sebuah check and recheck itu? Tentunya kita sebagai kader-kader pelajar Islam Indonesia bisa mengetahui track record dari seseorang yang menyampaikan berita. Nah, ada 5 pedoman literasi media itu. Kita harus sadari, semua pesan media itu dekonstruksi. Tidak ada semua media itu yang tidak dikonstruksi. Kemudian yang kedua, pesan media dikonstruksi membuat atau menggunakan bahasa yang menggunakan aturan mainnya sendiri. Ada ciri-ciri khas. Nah, kemudian setiap orang mendapatkan pengalaman dari media itu secara berbeda. Nah, ini. Kemudian tidak ada sebuah media yang tidak memiliki sebuah tujuan. Dan itu kita sudah tahu bersama. Dan pada saat kita dilakukan LBT, melakukan mental training, Ekvan, malah mungkin menjadi coaching instruktur, maka siapa yang menguasai informasi, siapa yang menguasai media, maka dia menguasai dunia. Itu selalu disampaikan kepada kita. Sayangnya, pertanyaannya, apakah kita sekarang PII, atau alumni-alumni PII, atau keluarga besar PII, sudah mengelola media ini untuk dakwah? Pertanyaannya nanti mungkin didiskusi lebih panjang. Kemudian saya singkatkan saja. Saya singkat. Nah, ciri-ciri kaum pelajar milenial. Saya persingkat ini karena masih ada 2 di belakang. Yang pertama adalah gampang atau bosan pada barang yang dibeli. Itu tidak bisa lagi kita menyampaikan, wah dulu waktu Bapak masih muda, tidak seperti Anda. Tidak bisa lagi kita melakukan seperti itu. Ini fakta. Fakta di lapangan, fakta di di sekolah, fakta di setiap tempat, bahwa kaum pelajar milenial itu gampang bosan pada barang yang dibelinya. Kemudian no gadget, no life. Tidak ada lagi sekarang itu yang di tangannya tidak ada HP. Setiap duduk, setiap dimanapun pasti yang namanya milenial itu punya Android, punya HP. Entah bagaimanapun caranya. Kemudian hobi melakukan pembayaran non-cash, dan seterusnya. Lebih jelas nanti ada di di sharing yang sudah dilakukan oleh Adinda Mirza. Kemudian hal yang paling kita harus waspadai bersama, bahwa sedikit-sedikit posting itu sudah kaum milenial. Nah, yang permasalahan sekarang itu bahwa ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan yang namanya daring, yang namanya medsos, tetapi tidak disertai dengan etika-etika yang terjadi. Gitu. Kemudian apa dampak-dampak positifnya? Wah, ini kita tahu bersama. Pada saat kita dilakukan LBT tahun 80-an, 90-an, itu yang namanya medsos tidak seperti sekarang. Jangankan medsos, HP saja kita tidak miliki. Boro-boro yang namanya medsos. Nah, maka selalu belajar dan mengajar itu luar biasa, sampai saat ini sangat berpengaruh kepada otak maupun mindset dari para pelajar itu. Tetapi di samping yang namanya positif-positif tadi, dampak negatifnya pun tentu sangat luar biasa. Kita lihat bersama, Bapak Ibu sekalian, Kakanda dan Yunda yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah menurunnya kualitas moral siswa. Kita lihat bagaimana seorang pelajar yang, maaf kalau saya katakan, menjual dirinya, kita lihat di berita-berita, untuk hanya menginginkan Android. Karena mereka melihat bahwa kalau tidak Android yang serba canggih, itu seakan-akan status sosial mereka di bawah. Kemudian meningkatnya kesenjangan sosial. Ya, yang permasalahan sekarang, bayangkan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dengan adanya COVID-19 ini, semua guru, semua pendidik diharuskan untuk daring kepada siswa. Bapak Ibu tahukah bahwa tidak semua pelajar mendapatkan atau memiliki yang namanya Android? Ada Androidnya, tetapi apalagi yang terjadi? Mereka tidak memiliki pulsa. Nah,
Maka dengan adanya dampak interaksi global, 4.0 ini meningkatkan kesenjangan siswa. Tergerusnya kebudayaan lokal. Hampir tidak ada lagi kita lihat lagi seperti yang namanya tabe, yang lebih namanya permisi, dan seterusnya di era seperti ini. Kenapa? Karena seakan-akan langsung dilihat pada saat 1 detik, 1 menit sudah kelihatan daerah-daerah yang lainnya yang mereka akan ikuti bersama. Kemudian munculnya tradisi cepat dan instan. Nah, saking cepat dan instannya sekarang, ditanya lagi ke Majelis Ulama Indonesia, bisakah orang nikah dengan metode daring? Bayangkan itu. Ini luar biasa lagi. Cepat dan instan. Nah, yang tadinya 9 bulan 10 hari, dia bagi sudah 4 bulan dia gosok supaya selesai. Dapat cepat dan instan. Nah, yang paling menyedihkan komersialisasi pendidikan. Dengan adanya keadaan yang seperti ini, jor-joran pendidikan. Itu kita tidak menutup mata. Tetapi tentunya tidak kita samakan semua. Tidak mungkin kita generalisir semua sekolah. Nah, sekarang saya mau buatkan yang terakhir mungkin. Mengapa pendidikan abad 21? Yaitu konsep pendidikan ini bertujuan untuk mengembangkan esensial. Saya tidak terlalu sepakat kalau beberapa berita yang menyampaikan bahwa kenapa sampai TKA asing